Adik-adikku semua, menyangkut dengan situasi Kamtibmas akhir-akhir ini. Pesan saya cuma satu, tapi nanti banyak. Pesan saya cuma satu, jangan pernah terprovokasi untuk ikut-ikutan demo anarkis. Apa itu adik-adik? Demo anarkis. Ingat, kalian boleh ikut demo, kalian boleh mengaspirasikan keinginannya jenengan pada negara ini dengan cara yang santun, dengan cara yang humanis, damai, boleh. Tetapi kalau kalian semua melakukan anarkis bahkan penjarahan, itu sudah salah total. Dan yang rugi kalian sendiri, bukan Pak Polisi, bukan kantor DPR, bukan kantor Pemkab, bukan. Bangunan rusak bisa diperbaiki ya adik. Tapi kalian, bagaimana cara memperbaiki kalian kalau tidak dari diri kalian sendiri? Coba bayangkan, ini sudah terjadi kebetulan satu wilayah kita. Demo anarkis ditangkap sama pihak kepolisian, dan alhamdulillah masih humanis, bisa mau dipulangkan. Tapi kalian harus dijemput orang tua dan kepala sekolah. Coba bayangkan betapa bingungnya orang tua kalian menghubungi kepala sekolah. Ya kalau kepala sekolah ada di tempat, kalau enggak, nginep kalian semua di Polres Kediri. Betul, saya enggak nakut-nakutin. Kalau kepala sekolah santun dan mau menjemput kalian, alhamdulillah. Kalau tidak, besok pagi kalian sudah tidak sekolah di sini. Besok pagi kalian akan dikasih surat sama bapak kepala sekolah untuk dikembalikan ke orang tua kalian lagi. Mau seperti itu? Ya keras. Ingat adik-adik, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih segar-segarnya untuk berpikir, masih segar-segarnya untuk menciptakan suatu imajinasi yang positif, silakan. Masa depan kalian masih panjang adik-adik, masih panjang kali lebar. Betul. Kenapa? Di saat demo, yang demo itu bukan kalian. Yang punya kepentingan itu bukan kalian. Dan yang ternyata setelah kita selidiki, yang punya kepentingan itu wilayah lain untuk merusak Kediri kita. Tahu dari mana? Nah itu Nganjuk. Betul, memang ada. Bahkan dari Jombang pun datang. Bahkan yang paling jauh tuh dari Jember. Ngapain mereka ke sini? Kalau cuma hanya untuk merusak Kediri. Dan alatnya itu kalian semua. Pribuminya Kediri sendiri yang jadi alat, begitu loh adik-adik. Maka dari itulah adik-adikku yang tercinta, baik putra maupun putri, setelah jam 10 malam minta tolong pulang. Kalau ada WA, ajakan ataupun
yang mengiming-imingi kalian uang saku biar ikut demo, jangan. Atau kalau mau nongkrong monggo, saya persilahkan nongkrong di Polsek Purwasri nanti malam. Mari kita jaga Kamtibmas wilayah Kecamatan Purwasri bersama-sama. Monggo, tapi mohon maaf ya, cuma ada kopi di sana, yang lainnya nggak ada. Ya. Di situ ada adik. Daripada kalian nanti anarkis, karena jiwa kalian saya tahu, jiwa yang paling semangat, tapi jangan sampai semangat kalian dimanfaatkan. Itu yang salah. Dan kalian harus proteksi diri. Karena kenapa? Bapak ibu guru kalian yang sebelah kanan kalian ini tidak bisa nih melindungi kalian satu-satu tuh tidak bisa. Kalian jumlahnya di sini hampir ribuan. Sedangkan ibu guru kalian bisa dihitung adik. Kalau satu persatu kalian kepengen dimanjakan sama ibu guru kalian, tidak bisa. Karena jumlah ibu guru kalian itu cuma sekian. Yang bisa jaga diri sendiri kalian ya cuma kalian sendiri. Saya miris adik, miris sekali. Setelah ditangkap anak mana SMA ini Pak. Kamu tahu enggak maksud dan tujuannya demo ini? Enggak tahu Pak. Terus yang ngajak siapa Pak? Si A Pak. Orang mana? Nganjuk Pak Nuh. Orang mana? Jombang Pak. Orang mana? Jember Pak. Kok kalian mau jadi robotnya mereka untuk menghancurkan kediri kita yang damai? Ingat, yang ngajak kalian tuh bukan untuk kepentingan kalian, tapi untuk kepentingan pribadi kalian, pribadinya mereka. Andai kata contoh, demo karo aku, tapi ini sanggup 50.000. Saya punya tujuan. Kenapa? Ada tujuan tertentu saya ikut demo. Lah kalian, apa tujuan kalian? Tidak ada. Cuma semangatnya Pak kalian tuh menggebu-gebu, tapi salah jalan. Paham adik? Apalagi mohon maaf untuk yang kelas 3, ingat bentar lagi kalian lulus. Jangan karena demo kalian dikeluarkan sekolah. Ingat, setelah kalian kelas 3, apalagi menginjak semester setengah ini, untuk ke sekolah lain itu agak sulit. Kenapa? Takut tertinggal pelajaran untuk kelas 3. Makanya sekolahan yang lain-lain kalau sudah lebih dari semester 1 ditutup untuk perpindahan. Dan otomatis kalian akan melaksanakan sekolah lagi itu tahun depan dan tertinggal 1 tahun. Eman. Apalagi tadi saya dengar janji siswa kalian menjaga NKRI. Saya dengar betul tuh, bangga sekali dengan janji kalian. Tapi kenyataan di lapangan, mohon maaf, kalian masih mudah diprovokasi, masih mudah dipengaruhi, masih mudah diajak untuk melakukan demo anarkis. Pak polisi cuma satu kuncinya, kalian santun, Pak polisi lebih santun lagi. Coba aja. Kenapa Pak polisi melakukan penangkapan, pengejaran, bahkan
pembubaran. Kalian pada saat demo itu sudah melakukan anarkis. Itu yang membuat Pak Polisi harus melakukan penangkapan. Kenapa harus ditangkap? Biar tidak ada kerugian yang lebih besar lagi. Satu contoh, gedung DPR bahkan kantor bupati pun kebakar. Apa salah mereka? Tahu nggak? Ini cuma politik, adik-adik. Jangan pernah ikutin arus politik yang saat ini. Bahkan terakhir Pak Bupati kehilangan artefaknya Kediri. Itu benda paling berharga daripada gedungnya Bupati. Betul. Mohon maaf, kalau ada temennya yang merasa membawa artefaknya Kediri, minta tolong dikembalikan. Kalau kalian takut mengembalikan secara terang-terangan, taruh artefak itu di seputaran Polsek Purwasri dan tinggalkan. Silakan. Itu benda paling berharga, adik-adik. Sejarahnya Kediri, adik-adik, yang hilang. Dan bahkan saya ngeri, Bu, kursinya Polsek Gampeng-Rejo itu loh diambil. Bahkan ngapunten ibu-ibu, saya tahunya itu karena lewat depan Polsek. Ini kok merah-merah, ini kursinya siapa gitu ya. Tak telepon lah Kanit Bimas Polsek Gampeng-Rejo, Bang, kursimu apa habis? Unit entek kursiku ya. Terus buat apa gitu? Apa laku dijual? Enggak. Tapi kalau kalian ketangkep, itu namanya penjarahan dan ada undang-undangnya. Ada. Jangan anggap kalian masih sekolah terus gak bisa dipidanakan. Tidak. Kalian bisa dipidanakan apabila kalian anarkis dan merusak. Buktinya mana, Pak? Gampang. Kalian kalau demo itu sering bikin video kok, diupload ke TikTok kok. Betul enggak? Di saat kalian bawa terus ke video, otomatis saya screenshot. Pak, kenal ini, aduh, muridku ya Pak. Rumahnya mana, alamatnya mana? Bentar Pak, saya lihat profilnya. Di foto dikirim ke saya, cekrek. Habis itu saya bertamu, tok 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 tok, assalamualaikum. Putranya wonten Pak, wonten. Saged di, Pak, saged tengajeng, saged Pak. Tak padakno wajah kalian sama screenshotan saya. Kalau sudah betul, bang. Satu kali 24 jam Pak Polisi boleh menahan siapapun, punya kewenangan. Setelah itu besok pagi dilakukan surat penahanan. Ingat, padahal kalian itu kesana nggak tahu apa-apa. Nggak tahu maksud dan tujuan kalian apa. Ngerti-ngerti ditangkap Pak Polisi. Jangan anggap demo yang segitu banyaknya, orang yang segitu banyaknya Pak Polisi tidak mengambil tindakan. Salah. Video yang kalian upload akan kita edit satu persatu. Jujur saya tukang editnya. Dan saya akan mengedit video-video itu dari wajah-wajah kalian yang pada saat itu membawa barang.
Jadi kalau kalian ditangkap, iki lho buktine. Ingat, yang rugi kalian sendiri. Merdeka! Bisa kaget tuh. Paham adik-adik? Mungkin ada unek-unek, mumpung Pak Polisi ada di sini, ada yang mau bertanya mengenai situasi Kamtipmas yang sekarang atau mungkin yang gerundel di hati kalian. Silakan. Maju aja, maju. Silakan pakai mic, nggak apa-apa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Alfana Putra Gautama dari kelas 1210. Tapi mohon maaf, ini pertanyaan saya sedikit keluar dari topik dalam kali ini yang Bapak bicarakan. Tapi masih masuk dalam konteks tentang darurat Indonesia, tentang hukum penjara 20 hari oleh sebentar, tentang yang menyangkut penjara 20 hari. Pastinya kan Bapak polisi juga pasti tahu. Nah, saya ingin bertanya, apakah memang ada hukum yang menggarisbawahi tentang pelindasan Afan Kurniawan yang termasuk dalam pembunuhan tidak berencana? Kenapa kok oknumnya bisa di penjara hanya untuk 20 hari? Apakah ada alasannya tersendiri seperti itu? Saya terima kasih. Yes. Habis upacara enak. Oke, balik ke tempat. Yang tanya hari ini habis upacara ngadep saya. Nanti ya. Bagus, cerdas. Biar kalian paham mengenai kasus terlindasnya anggota ojol. Yang pertama yang kalian harus lihat adalah video yang beredar. Sudah lihat semua? Yang kalian lihat di bagian mananya? Terlindasnya atau anarkisnya para pendemo? Ya. Yang saya garis bawahi yang pertama, kecelakaan itu musibah. Kenapa saya bilang musibah? Kenapa saya bilang? Bentar dulu. Boleh apa? Kenapa saya bilang musibah? Karena musibah itu tidak ada di tanggalan. Andai kata kalau ada di tanggalan, saya kasih 1 juta pada waktu itu biar teman saya tidak nabrak. No, duit 1 juta, ora usah nabrak mobilku, mikiro. Pasti itu, siapapun, ya Bu, ya. Apabila ada musibah seperti itu, kalau ada di kalender kalian, sesuk aku ditabrak, tak boleh ada sing nabrak. Pak, besok awake dhewe tabrakan, tak paringi duit 500, nek ketemu aku ngerimo ya Pak, gak sampai tabrak. Betul enggak? Ingat, musibah itu enggak ada di tanggalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, andai kata, mohon maaf saya tidak, ini kita secara umum ya, saya tidak bela teman saya. Andai kata pada saat itu masa tidak anarkis, si ojol mungkin masih hidup. Kenapa? Kalian pelankan video kalian. Ojol itu terlindasnya pada saat pendemo mulai anarkis. Dan di saat ditabrak beliaunya cuma ada di bawah kolong kendaraan dengan setengah badan. Badan yang paling atas masih belum terlindas. Lihat lagi videonya. Andai kata kalau teman kalian seumpamanya kayak pendemo itu seumpamanya
pada saat kejadian langsung narik ojol itu dari kolongnya kendaraan, insya Allah selamat. Tetapi dikarenakan di pendemo itu anarkis, mohon maaf adik-adik, kalian belum pernah teman-teman saya dibakar di dalam truk. Pernah lihat? Pernah? Teman-teman saya dicor di dalam tong itu pernah lihat videonya? Dengerin dulu. Pernah? Teman-teman saya kepalanya hampir putus, tinggal kulit belakang. Pernah lihat videonya? Nggak pernah kan? Karena apabila anarkis itu didiamkan pada saat itu, mohon maaf adik-adik, korbannya itu bapak-bapak polisi yang ada di dalam mobil. Bahkan anak istrinya mereka juga nunggu mereka, adik-adik. Saya jenengan itu sama, petugas. Saya bertugas menjalankan tugas dari pimpinan saya. Di saat masyarakat anarkis, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang rugi? Anak dan istri saya. Mereka semua punya keluarga, sama. Pak ojol pun juga punya keluarga, sama. Tetapi dengan adanya kejadian itu, mohon maaf, bahasa sudah dipelintir adik-adik, sudah dirubah. Dan yang kalian terima ini bahasa yang sudah dirubah semua. Bahkan andai kata kalau Pak Polisi tidak bertanggung jawab, nggak mungkin Bapak Kapolri, pimpinan kita tertinggi itu langsung datang ke rumahnya. Nggak mungkin. Ngapain? Ojol. Tapi pimpinan kita bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab. Bahkan sekolah dari anaknya Pak ojol ini ditanggung semua sama pihak kepolisian. Dan kalau andai kata dia besar lulus SMA, insya Allah akan dijadikan anggota Polri juga. Itu bentuk tanggung jawab dari kita. Tetapi di saat kalian anarkis, kalian membawa bencana buat teman kalian sendiri. Seperti itu tadi. Kenapa? Saya pernah menangani laka lantas di Desa Muneng. Dia terseret di bawahnya kolong Avanza sejauh 500 meter. Dia masih hidup adik-adik. Bahkan baju saya dipegang-pegang seperti ini. Karena mohon maaf, karena dia seumpamanya kayaknya dia tahu kalau dia mau meninggal. Setelah saya lihat cahaya lampu, ternyata teman saya sendiri. Teman saya sendiri yang berada di bawahnya kolong Avanza itu. Mau ndak mau ambulan apa mobil patroli kita saya suruh tancap gas. Dan apa yang terjadi? Di saat di rumah sakit saya tinggalkan satu langkah dari rumah sakit, beliaunya meninggal dunia. Itu 500 meter. Apalagi cuma kejadian seperti itu. Mohon maaf. Di saat andai kata kalau tidak anarkis, pendemonya insya Allah masih hidup. Dan penahanan selama 20 hari. Pada intinya, saya juga tidak kepingin bela teman saya sendiri. Di dalam penyidikan, penahanan pertama kita 20 hari. Bukan langsung dikeluarkan, tidak. 20 hari ini penahanan dilakukan untuk penyidikan. Setelah penahanan 20 hari ini habis, diperpanjang adik-adik selama 40 hari 2 kali. Sebelum berkas itu akan diserahkan ke pihak pengadilan. Jangan berpikir setelah 20 hari dikeluarkan, bukan. Itulah proses penyidikan. Proses penyidikan yang pertama 20 hari terhitung semenjak dilakukan penahanan sampai 20 hari ke depan. Setelah itu kalau kasus masih belum selesai akan diperpanjang 2 kali 40 hari. Apabila masih belum
cukup untuk melakukan penyidikan, kita akan melakukan perpanjangan lagi selama 2 kali 20 hari. Itu sudah cukup dan kasus akan dilimpahkan ke pengadilan dan akan dipidanakan umum. Bukan kita semena-mena bahwa aparat tidak bisa dikenakan pidana, tidak. Salah total. Inilah kalian semua harus punya wawasan yang luas. Belum dijelaskan sudah hau. Tapi setelah dijelaskan kalian paham kan? Itulah kenapa kalau kalian mau demo, tanyain dulu maksud dan tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk membangun diri kita, silakan. Pak, saya anak SMA, bagus deh. Tapi kalau kalian damai itu ya. Kalau demo kalian damai, insya Allah kalau ketemu saya silakan disapa. Minimal kalian tidak haus, ada air putih yang akan saya berikan. Tapi kalau sudah risuh adik-adik, mohon maaf, kalian tahu sendiri kan, batu itu melayang di atas kepala kita, betul tidak? Bahkan bukan batu lagi, bata merah. Lepaskan dulu kakinya. Kasih semangat. Lepaskan kaki-kaki, lepaskan. Paham, adik-adik? Tentang penahanan 20 hari. 20 hari itu bukan penahanan. Penahanan pertama, kedua, dan ketiga sampai ke-6. Itu perpanjangan terus sampai kasus dilimpahkan ke pengadilan dan diketok palu sama pihak pengadilan. Oke? Paham? Satu pertanyaan lagi setelah ini selesai. Saya mau tanya? Maju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munaraiman Mananullah. Saya dari kelas 1210. Bapak, saya ingin bertanya mengenai, saya bukan mendukung mengenai demo anarkis ya Bapak. Betul. Oke. Namun kalau ada sedikit saya pertanyaan mengenai demo. Ini terkait dengan, ini bukan demo DPR, tapi masih nyambung terkait dengan adanya demo Kamisan yang biasanya diadakan di depan Istana Negara terkait setiap hari Kamis. 18 tahun mereka melakukan demo secara tidak anarkis, hanya melakukan mungkin performance art, mungkin juga berbagai macam hal yang mungkin juga menuntut adanya pemerintah demi keadilan bagi mereka, tapi justru tiada gubris dari baik presiden, DPR maupun kepolisian manapun mengenai mereka. Justru terkadang mereka juga sempat diusir juga mengenai adanya demo mereka, padahal mereka tidak melakukan adegan anarkis maupun lain-lainnya. Terima kasih. Yang satunya silakan maju. Yang satunya, yang bertanya tadi, buat saja. Pertanyaan bagus, daripada kalian gerundel terus akhirnya nggak paham mengenai apa isi demo, terus kalian bersikap anarkis. Yang pertama, demo kalian yang setiap hari Kamis gimana? Itu tetap jadi aspirasinya kita, aspirasinya pemerintah. Kenapa mereka demo? Apa maksud dan tujuannya? Petisinya mereka apa? Semua itu sudah ditampung adik-adik.
Hanya saja mohon maaf, kita melakukan penangkapan, mohon maaf tanda kutip, tikus-tikus gedung itu juga susah. Betul enggak? Kita untuk membuktikan mereka bersalah itu susah. Kenapa? Ternyata mereka lebih cerdas dari kita kalau masalah keuangan. Betul. Dan uang mereka itu tidak pernah disimpan di bank yang digitalnya bisa kita lacak. Tidak ya, Dek. Bahkan kita ketemukan mereka, uang yang mereka itu di bawah kolong rumahnya saudaranya, bukan di rumahnya mereka sendiri. Maka dari itulah demo kalian tetap kita terima, aspirasi kalian tetap kita terima. Tetapi apa bisa kita langsung nunjuk si A langsung bersalah? Tidak. Kita harus cari bukti terlebih dahulu. Kita harus lakukan penyelidikan. Dan kalau kita ngambil keputusan secara brabruk, pangkat kita jadi taruhan. Di saat kita melakukan penangkapan tanpa barang bukti, pangkat kita dipertaruhkan. Kenapa? Karena dia akan menuntut balik Pak Polisi. Itu akan dilakukan penuntutan balik. Dan kenapa bukan demo kalian tidak digubris, tetap kita terima. Kita tetap ajukan demo kalian ke pemerintahan. Bahkan andai kata kalian punya barang bukti perbuatan kalian, itu sangat membantu perbuatannya mereka. Demo kalian tetap jadi aspirasinya pemerintah. Tapi di saat dilakukan penyelidikan tidak segampang yang kalian demokan. Kalian dikumpulkan setengah jam, kumpul. Kalau kita nyari barang bukti, susah. Oke. Maka dari itulah untuk terakhir kalinya saya minta tolong kepada adik-adik. Sudah puas ya jawaban saya? Saya mengimbau dari adik-adik minta tolong cerdas sedikit seperti teman kalian yang berdua maju tadi. Jangan kalian dianggap robot pemicu meledaknya Kamtipmas. Jangan. Saya lebih suka kalian nongkrong di kantin-kantin, terus nanti jam 10 saya datang bubarin. Saya lebih suka seperti itu daripada kalian harus demo anarkis. Oke. Mungkin itu aja yang dari saya. Apabila ada pertanyaan susulan, silahkan masuk ke ruangan.